Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saudaraku semuanya yang berada di mana saja. Cerita kali ini kami beri judul, Kejadian Aneh di Alas Melikan, di Desa Ngares, Trenggalek, Jawa Timur. Yaitu cerita tentang ditemukannya harta karun yang berupa emas berlian di kawasan hutan. Dibilang aneh tentu bisa, karena di tengah hutan belantara yang cukup luas dan jarang sekali orang menjamahnya terdapat barang berharga yang berupa perhiasan emas berlian yang tidak sedikit jumlahnya. Barang tersebut ditemukan oleh seorang warga masyarakat yang sedang berburu di hutan itu. Namun orang tersebut tidak berani mengambilnya, karena menurutnya barang itu milik makhluk halus atau sebangsa jin penghuni tempat itu. Berita tentang hal tersebut tersebar di masyarakat sekitar yang akhirnya terdengar oleh aparat pemerintah penjajah Belanda. Segeralah sang Tuan Menir memanggil orang kepercayaannya untuk mencari orang yang menyebarkan berita itu. Tak lama kemudian orang tersebut datang menghadap. "Siap Tuan Menir, apa yang bisa saya kerjakan tuanku?" "Yi. Oke. Kamu orang, saya suruh mencari orang yang melihat ada emas di hutan. Sekarang juga, kamu harus berangkat untuk mencari tahu apakah itu benar. Jika benar ambil barang itu dan bawa kemari." Perintah sang Menir. Lalu pergilah si jongos itu untuk mencari tahu siapa dan di mana tempat tinggal orang yang beritanya melihat emas berlian di hutan. Setelah mencari kesana kemari akhirnya ia dapat bertemu orangnya. Setelah bertemu orang yang dicari, si jongos itu segera menanyakan kebenaran cerita yang tersebar di masyarakat tersebut. Kang, apa benar? Sampean melihat ada setumpuk emas berlian di hutan?" "Leres Den." Begitu jawaban orang tersebut. "Kalau begitu, tolong saya diantarkan ke sana untuk melihat dan mengambilnya Kang." Ini perintah Tuan Menir Kang." "Oh begitu Den. Akan tetapi untuk menemukan keberadaan harta benda tersebut tidaklah mudah Den. Apalagi mengambilnya, aku pun hanya kebetulan. Jadi harus minta bantuan orang pintar, paranormal atau dukun untuk mengambilnya." Atas bantuan seorang dukun akhirnya barang tersebut bisa ditemukan, namun ada persyaratan yang harus dipenuhi agar barang tersebut dapat diambil. Yakni dengan syarat menyelenggarakan pagelaran wayang kulit semalam suntuk yang dilanjutkan pagi harinya dengan ruatan sebagai permohonan kepada Yang Maha Agung agar terhindar dari segala balak dan gangguan lainnya. Setelah persyaratan itu dilaksanakan, selanjutnya proses pengambilan dilakukan. Konon beritanya pengambilan harta karun itu berhasil. Sudah tentu yang menyimpan adalah orang Belanda. Dari sinilah awal mula kawasan hutan yang berada di sebelah utara kawasan hutan Ngebrak itu disebut Alas Melikan atau Hutan Melikan. Yakni kata melikan yang berarti perhiasan dari emas berlian. Alas Melikan yang membentang dari Ngebrak sampai ke area Watu Mbayong di sebelah utara, dilintasi jalur jalan yang menghubungkan Kecamatan Trenggalek dengan Kecamatan Bendungan. Di zaman Belanda wilayah Bendungan masih berupa area perkebunan kopi, cengkih kubis, kentang dan lainnya, yang dikenal dengan perkebunan di Lemwilis, sehingga jalur jalan Trenggalek Bendungan ini cukup banyak penggunanya, walau hanya pejalan kaki atau berkuda. Karena di era sebelum tahun 1975-an belum ada kendaraan bermotor. Banyak cerita-cerita mistis yang terjadi. Alkisah di Alas Melikan sering terdengar suara ayam jantan berkokok yang tidak kelihatan wujud ayamnya. Hal tersebut membuat penasaran seseorang yang sering mengalami kejadian itu. Di suatu hari dia menyempatkan diri untuk menunggu dan mengintip dari mana asal suara itu. Setelah berulang kali terdengar bunyi tersebut, akhirnya orang itu dapat menemukan tempat asal suaranya. Setelah didatangi, ternyata tempat tersebut merupakan semak belukar yang sangat rimbun yang di tengahnya terdapat genangan air yang berlumpur. Diperkirakan sebagai tempat mandi kerbau dan binatang liar penghuni hutan itu. Perlahan-lahan dan berhati-hati orang tersebut masuk ke dalam semak-semak mengamati sekeliling tempat itu. Ternyata tidak melihat seekor ayam pun. Namun pandangannya tertuju kepada sebuah batu berwarna hitam keputihan yang berada di pinggir tebing genangan air tersebut. Kemudian didekati dan diamati batu tersebut. Ternyata bentuknya mirip ayam jantan yang sedang mendekam. Setelah yakin bahwa sumber suara ayam berkokok tersebut dari batu yang baru saja dilihat, maka orang itu segera beranjak dari tempat. Belum 7 langkah meninggalkan tempat, dia dikagetkan oleh suara ayam berkokok dari arah belakang, yang membuatnya mempercepat langkahnya. Di kemudian hari lokasi tersebut dikenal dengan nama Watu Jago. Banyak cerita aneh yang terjadi di tempat ini. Kebanyakan cerita itu datang dari orang yang pernah lewat di jalan samping tempat keberadaan patung Watu Jago tersebut. Yang paling sering terjadi yakni, terdengar suara ayam berkokok namun wujud ayamnya tidak tampak. Ada kejadian lainnya yaitu, seseorang yang berjalan melintas area tempat tersebut kebetulan membawa beberapa ekor ayam yang masing-masing diikat kedua kakinya menjadi satu. Tiba-tiba salah satu ayam itu kabur dengan kondisi kedua kakinya terikat menjadi satu. Dan yang kabur tersebut biasanya berjenis kelamin jantan.
Ayam tersebut kabur dengan melompat-lompat kencang karena kondisi kedua kakinya terikat, masuk ke tengah hutan. Pemiliknya tidak lagi mampu menangkapnya. Pemilik ayam tersebut mengalami kejadian yang sama berulang 2 kali. Akhir orang tersebut menemukan solusi untuk menghindari kejadian yang sama terulang lagi. Ketika melintasi area itu dan kebetulan membawa ayam, utamanya ayam jantan, harus ditutup rapat, hingga ayam itu tidak biasa melihat situasi di luarnya. Ayam-ayam jago yang terlepas di tempat tersebut akhirnya menjadi ayam liar yang menyatu dengan komunitas ayam hutan di tempat itu. Hasil kawin silang antara ayam jago dengan ayam hutan betina menghasilkan ayam bekikuk, yang bunyi kokoknya sangat khas. Sampai sekarang ayam bekikuk tersebut masih ada di hutan Watu Jago. Kisah lainnya tentang alas melikan dialami oleh tetangga kami. Kami juga pernah mengalami kejadian yang mirip dengan kejadian sebelumnya, yakni ketika sedang berjalan melintasi area Watu Jago bersama seorang pembantunya menuntun seekor lembu. Sebenarnya perjalanan seperti itu sering dilakukan, karena beliau seorang pedagang ternak kambing dan lembu. Namun nasib malang datang tak diundang. Lembu yang semula berjalan normal-normal saja, akan tetapi setelah melintasi area Watu Jago, tiba-tiba lembunya berhenti berjalan dengan mengangkat kepalanya sambil mengibas-ibaskan telinga dan ekornya, sorotan matanya terbuka lebar memadang ke satu arah. Kemudian secara tiba-tiba lembu tersebut melompat, yang membuat tali pengikat terlepas dari genggaman tangan penuntunnya. Lembu itu terus berlari kencang masuk ke dalam hutan membuat pemiliknya kehilangan jejak. Selanjutnya pemilik lembu tersebut melakukan pencarian, namun tak kunjung ditemukan. Sampai-sampai beberapa orang berdatangan membantu melakukan pencarian. Namun tak kunjung ditemukan. Setelah 3 hari pencarian dilakukan dan tidak membuahkan hasil, akhirnya si pemilik lembu tersebut datang ke rumah dukun untuk meminta bantuan agar lembunya dapat segera ditemukan. Atas saran dari sang dukun, pemilik lembu tersebut melakukan ritual di tempat kejadian dengan sarana melepas seekor ayam jantan di tempat itu. Sebelum memulai pencarian lagi, setelah dilakukan pencarian kembali, alhasil di saat waktu senja mulai tiba, salah seorang dari mereka yang membantu melakukan pencarian, mendapati seekor lembu yang terdiam berdiri di sungai kecil di lembah Bukit Alas Melikan sedang mengunyah makanan. Ternyata lembu tersebut adalah lembu yang selama berhari-hari dicari. Namun sangat disayangkan bahwa kondisi patung Watu Jago itu dulu dipukul hingga patah mahkotanya oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan sekarang sudah tidak jelas rimbanya. Tinggal nama. Saudaraku, demikian sekelumit cerita tentang Alas Melikan. Akhirnya penyaji tidak lupa mohon maaf atas kesalahan, kekeliruan, dan kekurangan yang ada, dan selalu berharap bisa memberikan manfaat untuk siapa saja walau kecil adanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Taman Sari, Desember 2024.